Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Syahbani, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan, terjemahan dari kata guidance, dan konseling diadopsi dari kata konseling. Dalam praktiknya, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya berupa bagian integral. Untuk pemahaman yang lebih jelas, dalam uraian berikut, pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Adapun makna bimbingan, yaitu disebut di atas bahwa bimbingan itu merupakan terjemahan dari kata guidance, dari kata dasar yaitu guide, yang berarti menunjukkan jalan. Pemimpin yang dimaksud itu leading, memberikan petunjuk atau giving instruction, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Istilah guidance juga diterjemahkan dengan arti bantuan dan tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan dengan arti pertolongan. Jadi secara etimologis, bimbingan dan konseling berarti bantuan dan tuntunan atau pertolongan. Tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan. Jadi bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan makna konseling, yaitu istilah konseling diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu counseling. Di dalam kamus artinya dikaitkan dengan konsel, memiliki beberapa arti, yaitu nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Berdasarkan arti di atas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Mortensen pada tahun 1994 menyatakan bahwa konseling merupakan proses hubungan antar pribadi di mana orang yang satu yang membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Jadi konseling berarti kontak hubungan umbal balik antara dua orang konselor dan klien untuk menangani masalah klien yang didukung dan oleh keahliannya dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Berdasarkan makna pembimbing dan konseling di atas, dapat dirumuskan makna bimbingan dan konseling sebagai berikut. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau yang dimaksud dengan konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya tersendiri.
atau proses pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing yang dimaksud itu dengan konselor kepada konseli atau siswa melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah tersendiri, mampu menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya, dan mampu memecahkan sendiri masalahnya yang dihadapi. Adapun tujuan bimbingan dan konseling yaitu bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku. Oleh sebab itu, tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka yang pertama itu membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Yang ketiga, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. Dan keempat, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengenalan terhadap diri sendiri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, penyesuaian diri terhadap lingkungan atau sekolah, rumah, masyarakat. Dan yang ketiga, pengembangan potensi semaksimal mungkin. Dan keempat, pemecahan masalah dengan baik dan realitas. Dan yang terakhir itu Hamdan Bakran tahun 2004 merinci tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesehatan, kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap lapang dan mendapatkan pencerahan, taufik dan hidayahnya. Dan yang terakhir itu asas-asas bimbingan dan konseling. Kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawan, tolong menolong dan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual dan diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan memenuhi segala pemerintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya. Yang kelima, untuk menghasilkan potensi sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai personal hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupannya. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, pada asas-asas yang dalam melakukannya yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam pelayanan itu. Adapun asas-asasnya sebenarnya ada 12 asas, tapi yang saya ambil itu cuma 5 asas saja. Mohon maaf sebelumnya. Dan asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Konselor dituntut dan bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan, dan data keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain selain konselor dan klien. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukarelaan klien untuk mengikuti menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dan ketiga, asas keterbukaan yaitu agar menghendaki klien untuk bersifat terbuka dan tidak berpura-pura menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Dan yang
Keempat, asas kekinian menghendaki agar klien membimbing dan konseling untuk permasalahan klien yang sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lalu dilihat dampak dan kaitannya dengan kondisi yang ada pada diperbuat sekarang. Dan yang kelima itu yang terakhir, asas kemandirian, yaitu menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni klien diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Syahbani, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan, terjemahan dari kata guidance, dan konseling diadopsi dari kata konseling. Dalam praktiknya, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya berupa bagian integral. Untuk pemahaman yang lebih jelas, dalam uraian berikut, pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Adapun makna bimbingan, yaitu disebut di atas bahwa bimbingan itu merupakan terjemahan dari kata guidance, dari kata dasar yaitu guide, yang berarti menunjukkan jalan. Pemimpin yang dimaksud itu leading, memberikan petunjuk atau giving instruction, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Istilah guidance juga diterjemahkan dengan arti bantuan dan tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan dengan arti pertolongan. Jadi secara etimologis, bimbingan dan konseling berarti bantuan dan tuntunan atau pertolongan. Tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan. Jadi bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan makna konseling, yaitu istilah konseling diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu konseling. Di dalam kamus artinya dikaitkan dengan konsel, memiliki beberapa arti, yaitu nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Berdasarkan arti di atas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Mortensen pada tahun 1994 menyatakan bahwa konseling merupakan proses hubungan antar pribadi di mana orang yang satu
yang membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Jadi konseling berarti kontak hubungan umbal balik antara dua orang konselor dan klien untuk menangani masalah klien yang didukung dan oleh keahliannya dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien berdasarkan makna pembimbing dan konseling di atas. Dapat dirumuskan makna bimbingan dan konseling sebagai berikut. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau yang dimaksud dengan konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya tersendiri, atau proses pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing yang dimaksud itu dengan konselor kepada konseli atau siswa melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah tersendiri, mampu menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya, dan mampu memecahkan sendiri masalahnya yang dihadapi. Adapun tujuan bimbingan dan konseling yaitu bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku. Oleh sebab itu, tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka yang pertama itu membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Yang ketiga, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. Dan keempat, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengenalan terhadap diri sendiri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, penyesuaian diri terhadap lingkungan atau sekolah, rumah, masyarakat. Dan yang ketiga, pengembangan potensi semaksimal mungkin. Dan keempat, pemecahan masalah dengan baik dan realitas. Dan yang terakhir itu Hamdan Bakran tahun 2004 merinci tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesehatan, kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap lapang dan mendapatkan pencerahan, taufik dan hidayahnya. Dan yang terakhir itu asas-asas bimbingan dan konseling. Kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawan, tolong menolong dan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual dan diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan memenuhi segala pemerintahnya serta ketabahan menerima ujiannya. Yang kelima, untuk menghasilkan potensi sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai personal hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan
lingkungannya pada berbagai aspek kehidupannya. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, pada asas-asas yang dalam melakukannya, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam pelayanan itu. Adapun asas-asasnya sebenarnya ada 12 asas, tapi yang saya ambil itu cuma 5 asas saja. Mohon maaf sebelumnya. Dan asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Konselor dituntut dan bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan, dan data keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain selain konselor dan klien. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukarelaan klien untuk mengikuti menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dan ketiga, asas keterbukaan yaitu agar menghendaki klien untuk bersifat terbuka dan tidak berpura-pura menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Dan yang keempat, asas kekinian, menghendaki agar klien membimbing dan konseling untuk permasalahan klien yang sekarang, layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lalu, dilihat dampak dan kaitannya dengan kondisi yang ada pada diperbuat sekarang. Dan yang kelima itu yang terakhir, asas kemandirian, yaitu menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni klien diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.